Awalnya sederhana saja. Sebagai rekan satu tim, Damar dan Ayuna sering kerja bareng sampai malam. Hari itu mereka yang satu tim bekerja sampai jam 9 malam. Kebetulan hari itu Ayuna tidak membawa mobil, sedang di luar hujan sangat deras. 3 orang teman lainnya sudah pulang duluan. Tinggal Damar dan Ayuna. "Enggak bawa mobil, nah?" tanya Damar ketika ia sudah mau ke parkiran. "Enggak, tadi pagi bareng sama suami berangkatnya. Pikirku pulang kerja mau naik taksi saja. Rupanya kita lembur dan hujan pula. Ya sudah, mari aku antar. Tapi rumah kita beda arah loh bang." "Enggak apa, aku antar." Nggak tega lihat teman sendiri pulang malam-malam, hujan-hujan, sendirian pula. Kalau ada apa-apa sama kamu, aku merasa bersalah nanti. Jadilah malam itu di tengah hujan lebat, Damar mengantar Ayuna pulang. Sampai di rumah Ayuna, ia mampir sejenak. Ayuna menyiapkan 2 cangkir kopi susu panas untuk mengurangi udara dingin selama mereka berbincang. "Kok sepi nah? Suamimu kemana?" "Ya beginilah hari-hariku bang. Suamiku jarang di rumah. Ia sering ke Samarinda, tempat perusahaan tambangnya, atau ke Bandung, ada pabriknya di sana. Sekarang pabrik itu mulai berkembang, sehingga suamiku sering di sana mengawasi perkembangan pabrik tersebut." Suara Ayuna mengiba. "Sepertinya ia lebih mementingkan bisnisnya ketimbang kamu, istrinya yang cantik ini. Terus kalau ada apa-apa, misalnya kamu sakit, gimana dong?" tanya Damar. "Ya, aku sendirian saja. Mau ke dokter, ya sendiri. Dia memang melimpahiku dengan materi, tapi ia tidak bisa selalu menemani aku. Saat sakit, ia meringkuk sendiri. Saat hujan begini, ia bergelung sendiri, kedinginan. Pingin seperti orang lain yang suaminya selalu ada di sampingnya." Suara Ayuna lirih mengandung tangis. Damar pindah duduk ke sampingnya. Hatinya tergelitik iba melihat Ayuna yang masih muda selalu ditinggal-tinggal oleh suaminya. Pantesan kalau kerja lembur di kantor, ia anteng saja, tidak mendesak minta-minta pulang. "Yang sabar ya, nah. Kalau kamu butuh teman, aku siap jadi temanmu. Baik di kantor atau saat kamu butuh seseorang untuk ngobrol." Sungguh, waktu itu Damar tidak punya pikiran negatif. Ia betul-betul menawarkan diri untuk teman curhat dan teman ngobrol Ayuna. Bukan teman dalam tanda kutip. Di kantor, mereka rekan kerja yang sudah cocok satu sama lainnya. Sejak Ayuna mulai bekerja di bank itu, ia sudah satu bagian dengan Damar. Damar banyak membimbingnya dalam bekerja, sampai bisa seperti sekarang ini. "Terima kasih Bang Damar. Semenjak aku meninggalkan rumah orang tuaku dan tinggal sendiri bekerja di kota ini, aku tidak punya seorang teman pun, kecuali kalau sedang di kantor. Aku pikir setelah menikah, hidupku akan sedikit berubah. Ternyata sama saja. Kesepian tetap membelitku karena suamiku jarang di rumah. Aku senang Bang Damar mau jadi temanku." Ayuna menatap Damar dengan matanya yang indah menggoda. Sesungguhnya Ayuna sudah lama menyimpan rasa tertarik pada Damar. Damar sangat berbeda dengan suaminya. Damar orangnya ceria. Siapapun berada dekatnya akan terbawa suasana riang. Ia baik pada siapapun.
siap membantu teman-teman dalam pekerjaan. Kalau tidak dibantu oleh Damar, mungkin Ayuna akan kesulitan menjalani tugasnya saat baru-baru mulai kerja dulu. Selain itu, tak dipungkiri, wajah tampan Damar diam-diam membuat Ayuna memendam rasa sukanya. Malik juga tampan dan mapan pula. Tapi Ayuna tidak pernah merasa hangat saat bersama suaminya itu. Ia tidak pernah rindu walau ditinggal berhari-hari. Malik pendiam dan tidak pernah bercanda. Orangnya serius dalam segala hal. Hari-hari mereka jalani hanya sebagai sebuah tanggung jawab selaku pasangan yang terikat resmi dalam pernikahan. Lalu semenjak bertemu dan bergaul dengan Damar, Ayuna merasa ada debar-debar aneh setiap dekat dengan lelaki itu. Ada rasa kangen kalau hari Sabtu dan Minggu mereka tidak bertemu karena kantor libur. Rasa yang tidak pernah hadir saat ia bersama suaminya. Damar mengusap pipi itu dengan dada berdebar. Tatap mata Ayuna yang sendu menggelitik rasa kelelakiannya. Ia sering berdekatan dengan Ayuna, tapi itu di kantor saat mereka bekerja dan bersama teman-teman lainnya. Namun saat ini, di rumah yang sepi, di tengah suasana hujan lebat, berduaan dengan Ayuna yang dengan mata indahnya menatap penuh goda, benar-benar menghadirkan getar aneh di dirinya. Ayuna mengusap jemari Damar yang menempel di pipinya. Ia menyandarkan kepalanya di dada bidang Damar, seolah menemukan tempat ternyaman yang hangat, yang membakar keduanya dalam api nafsu menggelora. Refleks, tangan Damar memeluk dan mengusap punggungnya dengan tangan bergetar. Ayuna, getar suara Damar. Ayuna mengangkat wajah, menatap mata Damar dengan bibir setengah terbuka. Sangat menggoda. Benar kata orang tua-tua, kalau dua manusia berbeda jenis bersama dalam satu tempat, maka yang ketiganya adalah syaitan. Begitu girangnya syaitan meniupkan api asmara bertabur dosa pada kedua manusia itu. Pelan-pelan mendorong keduanya melangkah masuk kamar dengan bibir saling bertaut. Hujan lebat di luar seolah menangisi lemahnya iman dua anak manusia yang tengah bergumul dosa di dalam kamar. Sesekali petir menggelegar seakan marah atas nafsu tak terkendali kedua manusia itu. Bang, abang hebat. Aku bahagia sekali. Ayuna tergolek lemas di sisi Damar yang ngos-ngosan. Dengan suaminya ia juga puas, tapi tidak bahagia. Ada rasa penyesalan di hati Damar telah melakukan perbuatan dosa itu dan mengkhianati istri tercintanya. Namun tak dipungkirinya, ia sangat menikmati permainannya dengan Ayuna, sangat puas. Setelah itu, seperti ada perjanjian tidak tertulis bahwa Damar dan Ayuna akan menikmati lagi permainan mereka di luar jam kantor. 2-3 jam setelah pulang kantor, di hotel atau di rumah Ayuna, dan sesekali membuat acara lembur di hari Sabtu atau Minggu. Semua berjalan mulus, tidak ada yang curiga. Dan malam itu, setelah puas di atas ranjang Ayuna, Damar bergegas pulang. Sudah hampir jam 12 malam. Harus ada alibi yang disampaikan pada Raisa nanti di rumah. Sebelum sampai di rumahnya, Damar turun dari mobil dan membiarkan bajunya basah kuyup karena kena hujan yang masih turun walau tak sederas tadi. Raisa gelisah menunggu suaminya. Tak biasanya Damar di kantor sampai selarut ini. Mana ponselnya tidak bisa dihubungi. Hujan yang turun sangat deras
menambah gelisah dan khawatir di hatinya. Takut terjadi apa-apa pada suaminya. Sudah lewat jam 12 malam, akhirnya mobil Damar masuk ke pekarangan. Bergegas Raisa membukakan pintu. Ia terkejut melihat suaminya yang basah kuyup. Segera diambilkannya handuk dan pakaian bersih. Sementara Damar membersihkan dirinya. Raisa menyeduhkan susu coklat hangat untuk suaminya itu. Damar duduk menyeruput coklat panasnya. Nikmat sekali. Setelah menguras tenaga dengan ayunan tadi, kini dapat suguhan coklat hangat dari istri tercintanya. HP Mas, kok nggak bisa dihubungi sejak tadi? Akhirnya Raisa bertanya juga. Iya, maaf sayang. Tadi waktu kerja HP Mas matiin. Lupa belum dihidupkan lagi. Terus saat di jalan tadi, tiba-tiba ban kempes. Ternyata bocor. Ya terpaksalah Mas hujan-hujanan mengganti ban dulu. Mas kerjakan sendiri. Mau cari bantuan di mana? Sudah tengah malam begini. Inilah kebohongan pertama Damar pada istrinya. Diucapkan dengan suara mengibah dan wajah memelas. Raisa mendekati suaminya dan memeluknya dengan penuh rasa sayang. Kasihan suamiku, malam-malam dan hujan-hujanan mengganti ban mobil sendirian. Mana capek habis kerja. Raisa mencium kedua pipi suaminya itu. Damar menatap mata istrinya dengan penuh cinta dan membalas mencium pipi istrinya. Sudah Mas, sekarang tidur, istirahat, biar enggak kesiangan besok pagi. Raisa mengajak suaminya untuk segera tidur. Damar melingkarkan tangannya di bahu istrinya. Ada nyeri-nyeri gimana gitu di hatinya, mengingat bahwa ia sudah menodai tulus cinta istrinya. Namun malam itu Damar tidur pulas sambil mendekap istrinya dengan rasa ayunah yang kental membalut hatinya. Bersambung.